hati, hikmatmu kau curahkan untuk anak-anakmu di kelas 9A eksekutif sekolah di Sudirman. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, masuk bab baru. Kemarin kita sudah ulangan pewarisan sifat. Nanti ya, negara baginya ya. Kira-kira tuntas semua toh? Tuntas semua. Ya, kita masuk bab baru. Listrik statis. Ya. Listrik statis. Ya. Ini kompetensi dasarnya. Kita nanti akan belajar menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan dewan mengandung listrik. Kalau kalian dengar istilah listrik statis, yang terlintas apa? Listrik itu apa yang terlintas dalam pikiranmu? Ya, listrik itu apa? Listrik. Ya, listrik. Coba Kak kasih bahasa Inggrisnya listrik apa? Ya, gitu. Electricity. Ini listrik. Kenapa namanya electricity? Elektrik. Kenapa? Karena sebenarnya ada hubungannya antara nama ini, City-nya bukanlah. Tapi dari kata apa kira-kira? Elektrik, betul. Ini loh, poinnya tuh ada di sini, elektrik. Nah, ini akan kita pelajari. Elektrik itu sebenarnya, ini kalau diturunkan, itu berasal dari istilah elektron. Elektrik itu berasal dari istilah elektron. Dan apa itu elektron? Nah, kita mau pelajari. Ya, apa itu elektron? Kemudian kenapa listrik? Nah, terus kalau statis, apa yang tergambar dalam pikiran statis? Statis itu apa? Apa review statis? Sama dengan apa statis? Berpindah. Statis mana berpindah? Lihat. Dan statis sama dinamis. Gak usah buka buku, gak ada di buku. Barang belum masuk ke buku. Statis apa? Kalau kamu istilahnya, statis nih. Jadi kemarin kayak gini terus statis, berarti apa? Tetap. Nah, dia bilang tetap sama. Kita belajar tentang listrik, tapi belum pada listrik yang kalian kenal, listrik sehari-hari dulu. Itu nanti akan dipelajari di listrik dinamis. Yang ini listriknya statis, hanya diam. Tidak ada aliran di situ. Ada aliran, tapi alirannya hanya terbatas. Itu listrik statis. Ya, tuh. Nah, kompetensi dasarnya seperti itu. Kemudian nanti keterampilannya di situ tulisannya menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis. Nah, ini cakupan materinya. Kita akan belajar atom, muatan listrik, hukum Coulomb, agak banyak tapi bisa. Kita akan selesaikan dalam waktu 3 minggu. 15 JP 3 minggu, 6 kali. Nah, kita akan buka perkiraan 4 atau 11 November. Sekarang tanggal berapa? 20 ya? 20 ya. 20 kita kira-kira 3 minggu ke depan untuk ulangannya. Ini penilaiannya. Ya. Sikapnya, saya mau mengajak kalian untuk mensyukuri bahwa kita belajar ternyata listrik itu ada listrik statis, listrik dinamis, dan mungkin hal-hal kecil yang kalian tidak sadari itu ternyata bisa dipelajari. Ya, terus ada berpikir kritisnya, ada kreatifnya. Pengetahuannya nanti sudah tugasnya 2. Tuhannya, kemarin tuhannya apa? Bisa itu.
gejala listrik statis dalam feedback seri. Nanti akan lebih saya jelaskan di berikutnya. Unsur penilaiannya ada keberhasilan, kreativitas, penjelasan proses. Sama kayak biasanya Bukara kalau di awal bab, ya kan? Di awal udah tak kasih tahu penilaian keterampilannya apa, biar kalian bisa siapkan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian akan belajar tentang bagian atom, terus juga muatan listrik. Kemudian nanti kalian akan belajar tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Nah, sebelumnya kalian bisa lihat videonya dulu. Selamat siang Bapak Ibu dan anak-anak. Mari kita berdiri. Ya, ini kejadian yang baru saja terjadi Selasa tanggal 11 kemarin. Apa yang terlihat?
coba? Ada yang jawab nih? Sampai yang tambah puncak ya. Hah? Sampai di sampai petir puncak itu. Yang positif, negatif. Terus? Apa? Farhan? Kenapa yang disambar puncaknya? Kenapa yang disambar puncaknya? Lagi? Terus? Apa lagi yang kamu pikirkan kalau lihat petir? Lihat video tadi? Yo apa yo? Kamu kayaknya mikir loh itu. Apa yo? Petirnya tuh yang menerus di titik yang sama. Petirnya nyambernya terus menerus di titik yang sama. Oh, iya matinya sampai di titik yang sama. Lagi? Apa Jun? Nah, petirnya mempengaruhi Gunung Merapi nggak? Sip. Ada lagi yang beda? Kalian terpikir nggak? Petir itu adalah listrik. Tahu? Sudah tahu? Siapa yang sudah tahu kalau petir itu listrik? Semua tahu. Petir itu listrik. Dan lompatan energi listriknya itu sangat amat besar. Ya. Kalau sekarang lihat petir, yang terpikir sama yang tadi mungkin dipikir oleh para. Tapi kalau saya, kenapa kok hanya bangunan-bangunan bertingkat yang dipasang penangkal petir? Ya. Oh, petir itu dibuat membangun pembangkit listrik. Petir bisa nggak dibuat jadi pembangkit listrik? Nah, tuh. Petir itu kalau listrik bisa nggak ya dibuat jadi pembangkit tenaga listrik? Kenapa ya kalau yang nggak tahu? Kira-kira bisa nggak ya? Jadi kita juga akan belajar tentang petir. Nanti kita akan belajar juga tentang penangkal petir di bagian akhir bab ini. Nanti ada tentang penangkal petir. Kenapa penangkal petirnya itu dipasang di atas? Nah, beberapa yang mau kita bahas di sini adalah betul petir itu ada hubungannya dengan ion positif dan ion negatif. Ya, betul sekali. Dan menyambarnya hanya bagian puncak. Kenapa di bagian puncak? Kira-kira kenapa? Kenapa? Biasanya memang sama kayak pertanyaannya Bu Ara, kenapa hanya gedung bertingkat yang dipasang penangkal petir? Karena petir itu memang jarang sekali yang sampai ke tanah, ke bawah. Nah, sama kayak yang tadi kalian sempat mikir, saya juga sempat berpikir seperti yang dikatakan William. Nah, Tuhan itu menciptakan petir itu pasti juga ada maksudnya, ya. Iya nggak? Iya nggak? Iya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari petir? Gitu. Nah, salah satunya memang PR buat kalian semua besok kalau di antara kalian ada yang jadi ilmuwan tentang perpetiran. Petir itu kan kekuatan tenaga listriknya itu dahsyat soalnya. Ya, dahsyat banget. Dan dia sebenarnya bisa. Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya besar yang belum bisa kita pelajari dari kuasanya Tuhan adalah kita itu belum bisa memperkirakan kapan petir itu akan datang. Ya nggak? Nah, itu bagian dari kuasanya Tuhan itu di situ. Kita bisa mempelajari dengan membuat penangkal petir, tapi kita belum tahu kapan sih petir itu akan datang dan seberapa besar petir yang datang itu seberapa besar kita belum
kita akan belajar memang tentang salah satunya petir. Petir ini dipelajari di listrik statis. Ini yang disebut sebagai listrik statis. Petir itu salah satu sumber listrik statis yang besar. Ya, itu. Nah, kalau yang ini, ya, Bu Clara tadi mencoba, nggak berhasil di kelas sebelumnya, jadi nggak tak bawa lagi. Yang seperti ini, kalian sudah pernah mencoba belum? Coba yuk, bentar. Ambil penggaris plastik, sobek-sobek kertas kecil, berdua-berdua di meja. Hah? Hah? Pernah nyobain? Berhasil nggak, Jun? Berhasil, coba. Coba. Kertas, boleh? Ya. Kertas kecil-kecil aja disobek. Kemudian kalau nggak punya penggaris plastik, pakai apa? Sampul bukumu. Sampul bukumu dari apa bahannya? Plastik. Coba gosokkan di rambut kalian. Gosokkan di rambut kalian. Dan berhasil nggak ya? Kertasnya mana, Wir? Kertasnya mana ya? Tuh, plastik tuh. Ipis banget sih. Ya, yang banyak itu loh. Yang nggak punya kertas, tak kasih kertas yang bekas saja. Ya. Wih, rapi amat Farah. Coba. Belum. Gosokin ke rambut. Gosokin ke rambut. Yang sederhana aja. Kena kipas angin. Berhasil. Woi. Oh iya, kemarin ini. Ya. Ya. Coba punyamu. Besar. Kenapa kok kertasnya harus dipotong kecil-kecil? Kenapa sih? Nggak berat, betul. Kalau terlalu besar kertasnya berat, nggak akan kuat. Tapi kalau ini bisa. Berhasil nggak? Berhasil nggak? Mana coba? Digerakin kipas angin ya, bukan karena itu ya. Matiin dulu dalam waktu. Bisa? Ya. Bisa? Coba tak liatin. Jangan-jangan yang sudah keluar nggak bisa. Bu Clara, Ya. ini karena apa nih? Nah, karena apa? Karena apa ya? Nah, pinjam penggaris plastik loh, pinjam punyanya William atau ini. Tapi harusnya bisa, cuma kalau plastik ini ada. Penggaris tuh soalnya ada yang plastik beneran, ada yang apa plastik dicampur ada karetnya dikit gitu. Bisa? Satu doang. Ini sama nih pertanyaannya William nih. Apa ya? Aku apa? Apa William? Gak tahu. Jawaban yang sangat jujur, gak tahu. Ya ini yang mau kita pelajari soalnya ya. Jadi
kalian. Semua bawa HP? Bawa, coba bisa. Saat kita pakai HP begini, klep, klep, ya, semuanya nyambung. Tapi begitu tangannya itu digantikan dengan ballpoint atau apapun itu, ya yang kita tangannya baru basah, pakainya ini, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, salah satu tantangan yang mau Bu Clara minta buat kalian. Ada kan alat seperti ini yang bisa apa namanya? Atau yang ya. Stylus pen, ya kan? Stylus pen memang dia sengaja dipakai untuk begini kan? Ya toh? Kalau beli harganya berapa? Berapa? 200 ribuan. Bisa nggak berapa kalian buat? Bisa aja. Sadar atau tidak, stylus pen yang diletakkan di HP itu adalah contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Para tantang nilai keterampilan yang tadi penyajian gejala listrik statis, kalian buat stylus pen, do it yourself, ya kan? Banyak toh sekarang? Nah, coba, ya, gitu. Nah, mengapa balik lagi ke sini? Balik lagi ke ini tadi ya. Mengapa sih? Ya, dasarnya adalah kita perlu belajar tentang atom dulu. Semua sudah keluarkan HP. Masuklah ketikkan Pet Colorado Edu. Klik di Google Chrome kalian. Pet Colorado Edu. Masuk ke bagian nih, buka pandu ya. Kita mau belajar dari virtual lab-nya Pet Colorado. Ini adalah nama universitas yang dia mengembangkan banyak sekali virtual lab. Nah, kalau punya di bawah sudah ada di sini karena sudah sering. Masuk sini ya. Aduh, belok. Ada sudah berhasil masuk? Sudah berhasil masuk? Sudah berhasil masuk belum? Buat dari sini aja. Pindah ya. Kelihatan nggak kalian? Kelihatan nggak? Bagian yang bisa ditaruh. Sekarang pakai ini saja yang masuknya ke sini. Sudah pada masuk belum? Sudah pada masuk ya? Ketikkan di bagian kimia. Nih, simulasi kimia build an atom. Ada nggak? Ketemu nggak? Kita akan belajar cari tahu tentang atom. Kan tadi kalian belum tahu gitu ya. Apa itu elektron? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa karena kita baru akan belajar. Ya. Kalian akan belajar yang ini. Kalau yang bahasa Indonesia buat atom. Kalau yang bahasa Inggris build an atom. Nah, di sini Ubara akan bagikan LKPD buat kalian. Ya. Masing-masing kerjakan sendiri, tapi kalian boleh diskusi dengan teman sebelahnya untuk menjawab pertanyaan.
Nah, bagian buat atom. Udah sampai di sini semua? Hah? Sampai di sini semua? Sudah? Ya. Clara contohkan dulu ya, perhatikan dulu yuk. Jadi, yang akan kalian kerjakan adalah, ya, di sini ada mangkok, tulisannya apa aja nih? Proton, neutron, elektron. Silakan kalian letakkan sesuka kalian. Neutron mau tak letakkan di sini. Proton mau tak letakkan di sini. Letakkan sesuka kalian. Dia akan mengarahkan sendiri nanti. Ya. Oke. Neutron mau tak letakkan di sini. Nggak mau. Letakkan di sini. Ya. Dia ternyata maunya di tengah. Elektron mau saya letakkan di tengah. Dia mau ikut-ikutan di tengah. Oh, nggak mau. Dia maunya di sini. Nah, silakan kalian tuliskan, teman-teman. Nanti di LKPD ini ada. Silakan tuliskan nama dan lambang atom hidrogen H. Ada proton, ada neutron, ada elektronnya. Berapa jumlahnya? Ini silakan bisa dilihat juga. Di sini nanti akan tampak kelebihan apa. Gitu. Ini tampak positif itu yang mana, negatif yang mana yang membuat kelebihan. Kalian bisa coba-coba. Ya, bisa? Bisa dipahami? Nah, kalian masukkan di tabel yang sudah ada di LKPD. Kalau sudah, jawab pertanyaan yang ada di bagian bawahnya dengan berdiskusi. Dengan sampingnya aja. Sudah masuk? Masuk ke pet. Jadi di tabel yang ada di LKPD itu sudah Bu Clara tulis contohnya hidrogen. Nah, selain hidrogen ada lithium. Nah, lainnya silakan kalian tentukan sendiri. Kan ada banyak di situ. Nanti akan tampak sendiri atomnya apa. Ada betul? Ya. Lithium itu apa sih? Lithium atau Boleh searching kamu lithium itu apa? Ya, lithium itu nama unsur kalau sekarang dia jawab begitu. Ya, karena emang ini yang dipelajari tentang unsur dan atom. Searching dulu lithium apa? ini gimana sih makanya dia bisa menjelaskan? Ini loh. Ya, tadi kan kemarin sudah ditunjukkan caranya. Nah, buat atom. Nah, oke.
Ya, ya. Nah, nanti kalian akan bisa ngambil kesimpulan. Makanya coba dulu. Sambil mengisikan itu dan menjawab pertanyaan. Nanti kita akan sampai pada kesimpulan. Nah, kan sudah stabil? Oh? Enggak, oh. Stabilnya gimana? Iya, harus stabil. Nah, nanti saya akan putarkan video ada satu unsur yang memang dia tidak stabilnya itu aneh. Itu nanti yang akan kita pakai untuk apa biasanya. Ini harus ada semua ya, jadi neutral sama neutral. Iya, harus ada. Iya kan ini nggak netral. Dia harus dalam posisi netral. Kamu harus dalam posisi netral atau ya kan? Nah, gitu. Tapi di sini netral nggak? Nah, itu nanti kita akan belajar ini. Kenapa kalau ditambah elektronnya jadinya apa? Ion apa? Ion minus. Ion negatif kali. Oh, nah, kamu sampai bisa ambil kesimpulan nanti. Benar ini dua. Ini yang dua apa? Serius. Oh iya ini. Ini yang mana harusnya tiga ya kalau dia netral. Biasanya tiga. Contohnya coba. Ini dia nggak netral tiga dua dia. Cek dulu. Sampai harus tertulis itu beryllium harus dalam keadaan netral atom. Nah, netral atom itu ada unsur yang ada subatom yang tidak kamu masukkan. Apa? Netral nggak? Tuh. Katanya, jangan. Kamu untuk yang ditambah itu posisi netral atom dulu ya. Jadi yang ditambah posisi netral atom. Kalian sampai mana kalian? Proton, neutron, udah berisi belum? Betul. Benar, ini sampai 4 emang bisa. Ini kalau misalnya juga ya, balik ya. Protonnya 2, protonnya 2. Ini balik lagi. Protonnya 2, heliumnya, neutronnya 4. Terus habis itu elektronnya 4. Ini akan apa menemu dari Netral. Harus sampai nih. Iya. Terus posisi netral atom ya yang ditabel, karena nanti kalau tidak netral itu akan menjawab pertanyaan yang di bawahnya. Iya yo.
Ya, sampai diborong. Yang dari ini berapa? Itu sharing ini udah dulu. Beryllium agak beda ya. Dia minta apa yang lebih banyak? Coba, neutron. Neutronnya lebih banyak loh di beryllium. Ini stabilnya dinyalain bagian bawah. Nih, dia kan unstable. Stabil. Stabilitasnya di klik. Enggak akan stabil. Sorry. Ya, kalau bisa dalam posisi stabil. Nah, makanya kenapa bisa terbentuk listrik itu salah satunya karena ada unsur-unsur, ada zat-zat yang memang dia posisi stabilnya itu berbeda. Kalau yang netral biasanya kan proton, elektron, neutronnya di mana sama, ya kan? Nah, ada zat-zat, ada unsur ya posisi stabilnya itu berbeda sesuai yang kalian temui. Kalau sudah jawab pertanyaannya ya, boleh diskusi dengan teman sampingnya. Silakan diminta jawabnya. Ini tuh neutronnya biasanya kalau sama stabil, tapi kalau gimana juga bisa. Kalau ditambah stabil ya berarti dia nggak usah ditambah, nggak usah ditambah. Ini kan pasti lihat, dia nggak netral atom ini. Berapa? Di Pet Colorado kalian bisa searching itu banyak banget virtual lab, fisika, kimia, biologi, matematika ada semua. Oke, good. Kira-kira menurut kalian inti atom itu semua atau hanya bagian tengah ya? Kalau menurut kalian, kita emang belum belajar itu. Kalian sendiri yang berdepan. Hah? Kenapa tengah? Inti itu lebih ke tengah, yang ada di bagian tengah ini. Inti, beda ya, inti. Nah yang di luar itu, yang ada di orbit biru, itu namanya kira-kira adalah kulit atom. Jadi dia kulit-kulitnya. Oh iya, itu elektron tuh buat atau itu elektron bisa Jawab pertanyaan barunya yuk. Apa saja yang ada di bagian inti atom? Terus yang nomor 2, coba kalian buat sampai menjadi tulisannya ion tapi positif. Gimana caranya biar tidak berubah nama? Tetap boron, tetap karbon, tapi ion positif. Bukan lagi netral atom. Apa? Kurangi ion. Kurangi ion namanya. Kurangi bagian mana? Itu kurangi bagian mana? Elektron. Kurangi elektron. Nah, kurangi elektronnya. Nah, ayo itu kesimpulan kalian. Udah ini aja. Itu aja. Jawab pertanyaan. Jangan lupa beri nama ya.
Senengnya yo. Nah, silakan di pertanyaan nomor 2 sampai nomor 3 ya. Kalian jawab misalnya nih ya. Protonnya ada ada 2, ininya juga 2. Elektronnya tak 2 juga 2. Ya, ini netral toh. Bagaimana caranya biar dia menjadi ini netral atom? Bagaimana caranya biar menjadi ion positif? Coba tak tambahkan positifnya, protonnya ditambahkan. Ternyata namanya berubah, ya nggak? Bukan lagi hidrogen. Jadi caranya bagaimana biar tetap helium tapi menjadi positif, ion positif? Elektronnya yang dipindahkan, ini menjadi positif ion. Ya kan? Nah, itu yang kalian jawab. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya biar dia menjadi negatif? Oh, begini jadi negatif. Ini jadi negatif. Ini jadi negatif. Berarti caranya bagaimana? Yuk, jawab. Sudah? Sudah lengkap semua yang di tabel? Ada yang belum lengkap bagian tabelnya? Kalau sudah dijawab pertanyaan baliknya. Sampai pada kesimpulannya, kalian harus sampai pada bisa menyimpulkan. Silakan diskusi dengan temannya. Boleh. Depannya boleh. Itu loh, Marvel, kasihan loh yo. Diajakin Marvel ya, daftarkan nama. Apa yang ada di inti atom?
juga soal dikit ya. Atau berubah menjadi ion positif jika apa? Jika apa? Berpindah atau dikurangi pindah. Sampai mana Gino? Mana yang kamu bingung? Yang mana? Apakah kedua kulit atom? Nah ini pertanyaannya, kulit atom itu yang itu, yang di kulit luarnya itu. Pertanyaan nomor 5 tuh, ada yang bingung Gino. Ada teman yang bisa jawab? Apakah kedua kulit atom? Yuk. Coba ya Gino. Ini tak kembalikan semua, perhatikan. Perhatikan ya, ini memang hanya sebatas pada, lihat ya, ini dilihat dulu. Kalau ini tadi tak hilangkan, ini yang tak hilangkan, perhatikan ya, gimana? Kulit pertama yang tak hilangkan, otomatis dia akan mengisi ke sini, ya kan? Ya nggak? Ya. Ini mau tak tambahkan di sini, bisa nggak? Nggak bisa. Ini mau tak tambahkan lagi di kulit pertama, nggak bisa. Dia maunya memang di kulit kedua. Nah ini akan kita pelajari juga. Nanti kita bahas detail banget di semester 2 di tentang atom unsur. Tapi di sini Buara mau bilang, kulit yang pertama isinya hanya ada berapa elektron? 2. Kulit yang kedua isinya maksimal berapa elektron? Lebih dari 2. Ya, maksimal. Kebetulannya maksimal berapa? 8. 8. Nah nanti benar nggak kulit elektron itu hanya, kulit atom itu hanya sampai 2 kulit? Enggak. Lihat tuh unsur. Nah kamu akan belajar nanti sistem periode unsur detail banget di SMA kelas 10. Aku nggak mau belajar itu Bu. Ya kalau kamu masuk ke sekolah yang kurikulumnya merdeka ya tetap belajar ini. Ya kelas 10 pasti ketemu ini. Ya unsur di alam itu ada yang di kotak-kotak itu ada 105 unsur. Nah, bagian-bagian semakin ke bawah itu jumlah proton, jumlah elektronnya akan semakin banyak. Nah, kulit atom nggak mungkin hanya 2, benar kan? Kulit atom itu banyak banget, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Nanti kalian akan belajar rumus 2, 8, 18 dan sebagainya. Nanti Buara sedikit jelaskan, ada videonya sedikit Pak. Jadi, kulit pertama sama kulit kedua itu memang jumlahnya tidak akan sama. Kulit kedua dengan kulit ketiga jumlahnya juga tidak akan sama. Analoginya sama seperti kalian juga, diri kalian sendiri juga. Kok tadi Buara bilang keluarga inti misalnya hanya ada 4, ayah, ibu, anaknya 2. Lingkaran yang di dekat kalian itu ada istilahnya saudara-saudara sepupu kalian. Jumlahnya kan hanya terbatas juga kan? Lingkaran yang lebih besar, keluarga yang lebih besar, jumlahnya akan lebih besar daripada lingkaran yang nomor 1 tadi. Lingkaran yang ketiga, kulit atom ketiga juga pasti lebih luas lagi. Kalian kan ketemu lebih banyak orang. Seperti itu, analoginya seperti itu. Ya, jadi semakin keluar, kira-kira isi elektronnya akan semakin sedikit apa semakin besar? Semakin apa? Hah? Semakin apa? Farel sama Evelyn jawab kok. Semakin besar. Analoginya seperti itu. Ya. Jadi yang maksudnya apa? Karena kulit atom terbatas orbitnya. Ya benar nggak? Terbatas orbitnya. Oke. Karena kulit atom lebih keluar dapat diisi jauh lebih banyak elektronnya. Bisa tidak? Isinya berapa? Isinya 18. Kulit atom yang ketiga isinya 18 elektron maksimal. Kulit atom yang keempat, dan nanti ada rumusnya biar kalian pelajari nanti penasaran di SMA. Semuanya mau masuk SMA toh? SMK? Langsung kuliah gitu ya? Oh ya nggak bisa ya.
unsur, nah mungkin di antara kalian tidak pernah ada yang dengar, ada unsur yang karena ketidakstabilannya itu justru dipakai oleh orang-orang untuk membuat sesuatu. Sambil dilihat ya, udah mau selesai kan? Sambil kalian mengerjakan meditasi. Dia atom adalah unit terkecil yang menyusun seluruh materi atau unsur di alam semesta. Atom hampir sama dengan sel. Bedanya, sel merupakan unit terkecil yang menyusun organisme atau makhluk hidup, sedang atom menyusun materi, benda atau unsur. Ya. Jadi atom dan sel itu definisinya hampir sama. Kalau sel itu untuk makhluk hidup, kalau atom itu memang dia terkecilnya untuk unsur atau Jadi benda. sel juga terbentuk dari atom kan? Hah? Jadi sel juga terbentuk dari atom. Sel itu adanya pada makhluk hidup. Kalau atom itu adanya pada unsur atau zat. Ya, unsur atau zat bisa membentuk makhluk hidup, jadi bagian makhluk hidup, tapi bukan terus sama, beda sama. Emas, besi. Unsur emas terbentuk dari miliaran atau triliunan atom-atom. Diketahui setiap 1 cm persegi emas bisa tersusun kurang lebih sekitar 50 juta unit atom. Jadi, atom bisa dietimologikan sebagai bagian terkecil dari suatu unsur atau materi yang tidak bisa dibelah atau dibagi lagi. Ukuran atom sangatlah kecil, tak bisa diamati dengan mata telanjang. Hanya bisa menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Ya, atom biasa berukuran 100 pikometer. 1 pikometer setara 1/1 triliun meter. Ya. Ukuran terkecil yang kalian tahu, biar kalian ada gambaran. 1 meter. Bawahnya meter apa? Desimeter. Bawahnya sentimeter. Bawahnya milimeter. Milimeter ini berarti 10 pangkat negatif 3 meter. Ya kan? Ya kan? Naiknya berapa nih? 1, 2, 3. Nah, ada lagi satuan mikrometer. Kalau kalian dengar istilah mikro SD, ya kan? Nah, satuan itu mikrometer. Mikrometer itu 10 pangkat 6 meter. Ya, bawahnya lagi, itu tadi, bawahnya mikro ada apa? Yang lebih kecil lagi, nanometer. Nanometer itu 10 pangkat negatif 9. Nah, yang lebih kecil lagi, pikometer. Ya, 10 pangkat negatif 12. Ya. Nah, satuannya seperti itu. Bayangkan, 1 mili aja kalian belum tentu bisa lihat. Ya enggak? Dia sudah 1/1 miliarnya meter. Jadi kecil sekali memang. Nah, itu gambarannya seperti Saya itu. Anda tahu, meski atom sangat super kecil, diketahui dalam atom terdapat sebuah inti atom yang disebut dengan nukleus, di mana dalam nukleus terdapat partikel penyusun bernama proton dan neutron. Proton bermuatan positif, sedang neutron bermuatan netral. Sedang nukleus sendiri diselimuti oleh elektron yang bermuatan negatif dalam setiap unsur seperti besi, emas, aluminium, uranium, plutonium memiliki nukleus yang berbeda-beda. Contoh besi. Besi memiliki nukleus atau inti atom yang stabil.
dengan jumlah proton sebanyak 26 dan neutron sebanyak 30. Nah, berarti ya saudara ya. Ini besi. Jumlah proton dan neutronnya memang berbeda. Kayak tadi kan ada yang bertanya toh, tadi Evelyn beberapa bertanya, Tessa, jadi ditambahkan neutronnya nggak akan berubah ya, karena neutron itu memang tidak berpengaruh pada nama atom, tapi dia berpengaruh pada stabilitasnya, kestabilannya. Ya, stabil kalau lebih banyak yang netral, itu seperti itu. Neutronnya lebih banyak. Ya, jadi kalian harus tahu ada stabilitas, ada muatan listriknya, beda. Ya, lanjut. Dan elektronnya berjumlah 26, sedang uranium disebut tidak stabil seperti uranium 238 dengan jumlah proton sebanyak 92 dan neutron sebanyak 146. Plutonium dengan 94 proton dan 144 neutron. Setiap unsur memiliki nukleon yang berbeda-beda. Artinya jumlah proton dan neutron juga elektron yang berbeda pula. Nukleon sendiri memiliki sifat-sifat yang berbeda. Diketahui nukleon dari besi memiliki jumlah 26 proton dan 30 neutron. Elektron juga 26. Besi dikatakan bersifat stabil karena inti atau nukleon yang jumlah proton dan neutron jumlahnya sama atau hampir sama, tidak berbeda terlalu jauh. Jumlah proton besi 26 dan neutron sebanyak 30 dikatakan stabil karena jumlahnya hampir sama. Hal ini dapat menciptakan energi ikat pada inti. Sedang pada uranium dan plutonium berbeda. Uranium memiliki jumlah proton dan neutron terlampau jauh. Uranium 238 memiliki 92 proton dan 146 neutron. Ya, saudara berarti di sini. Kenapa yang dengar istilah uranium 238? Pernah? Untuk apa, William? Saudara? Uranium ini zat atau unsur yang khusus memang. Lihat perbedaan antara proton dan neutronnya. Jadi bagian intinya sendiri itu sudah tidak stabil. Jadi stabilnya itu justru kalau berbeda terlalu jauh. Nah, kondisi keanehan uranium ini yang dipelajari ilmuwan dan jadilah meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Apa? Jadi apa itu uranium? Ya, nuklir. Jadi uranium ini adalah bahan untuk pembuat bom atom atau nuklir. Karena apa? Karena ketidakstabilannya pada bagian intinya. Stabilnya intinya itu aneh. Aneh nggak stabilnya intinya? Selisihnya banyak banget kan malahan. Ya, jadi ini yang dipakai justru untuk membuat bahan meledak. Ya, Bukara memang mau jelaskan ini karena ini unsur yang khusus. Nah, gitu. Nah, ini tentang atom. Jumlah keduanya tidak sama dan terlampau jauh. Hal itu yang membuat uranium berinti tidak stabil karena perbandingan jumlah proton dan neutron terlampau jauh. Ya, hal yang sama juga terjadi pada plutonium. Jumlah proton. Kalian bisa searching kalau plutonium digunakan untuk apa ya kira-kira? Silakan. Plutonium sebanyak 94 dan neutronnya 144. Tidak sama dan terlampau jauh. Hal itu pula yang membuat plutonium juga disebut tidak stabil. Ya, berikut adalah informasi singkat dari Profesor Gatus. Ya, sampai di sini. Sampai di sini apakah kalian sudah lebih jauh mengerti tentang atom, teman-teman? Juno? Ya. Ya. Kesimpulannya kita bacakan dulu yuk sebelum Bukara masuk tentang penjelasan tentang. Kesimpulannya, inti atom terdiri dari apa? Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, elektron bermuatan negatif. Atom berubah menjadi ion positif jika apa? Atom berubah menjadi ion positif jika
tentang atom, saya tambahkan. Nah, ini gambaran atom tuh seperti itu. Ya. Ya, yang baru datang silahkan duduk di tempat yang kosong dulu. Karena memang tadi teman-teman tak minta untuk lebih merapat. Minta maaf kalau tempat kalian dipakai oleh teman yang lain. Ya, oke. Ini gambaran. Jadi ini zatnya lebih besar. Ya, tak kembalikan ya. Ini ada potongan kayu. Nah, bagian terkecilnya itu yang disebut sebagai atom. Dan disitulah kondisi inti atom beserta elektronnya itu dia akan bergerak terus gitu. Gambarannya dia akan terus-menerus bergerak, nggak bisa diam. Stabil pun dia akan bergerak bebas. Yang bergerak apa di situ gambarnya? Yang bergerak bebas apa? Elektron. Yang bisa bergerak bebas itu hanya elektron. Yang lainnya dia ada di bagian inti. Nah, ini masih sama. Nah, ini teori atom yang sudah kita pelajari hari ini. Sama ya. Proton itu positif, elektron itu negatif, neutron itu netral. Nah, proton dan neutron membentuk inti yang dikelilingi oleh elektron. Elektron mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Jadi semakin jauh dari inti energi elektron akan semakin kecil. Kulitnya tadi pengaruh nggak kulitnya? Pengaruh. Kulit yang paling dekat dengan inti sama kulit nomor 2 sama kulit nomor 3 itu akan memberi pengaruh pada energi elektronnya. Bisa nggak yang keluar langsung kulit yang pertama dulu tadi elektronnya? Kalian pindahkan kulit yang pertama dulu, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak tadi saat kalian coba? Nggak bisa. Pasti kulit yang nomor 2 dulu tuh yang hilang. Kulit nomor 1 pasti dia akan tetap berisi 2 terus. Ya nggak? Nah, seperti itu. Jadi energinya akan semakin sedikit. Ya. Nah, ini atom helium yang tadi sudah kalian buat. Berapa jumlah protonnya helium? Sambil kita cocokkan. 2. Elektronnya berapa? 2. Apakah atom helium pada gambar yang kayak gini ini bermuatan listrik? Kalau protonnya 2, neutronnya 2, elektronnya 2, bermuatan listrik nggak? Oh, sini dia? Iya nggak? Kenapa enggak? Tadi iya jadi enggak. Kenapa enggak, Rio? Berarti artinya dia apa kondisinya? Netral. Tidak ada kelebihan atau kekurangan elektron. Makanya ada elektriknya nggak? Nggak ada elektriknya. Kalian ingat aja ini. Listrik itu dasarnya adalah elektron. Kalau jumlah elektron sama dengan jumlah proton, nggak akan ada energi listrik. Energi listrik atau muatan listrik ada karena jumlah elektronnya berbeda. Ya, paham ya? Yo, jadi nggak boleh ragu lagi loh ya. Ya, itu ya. Nah, mengapa atom helium di atas netral? Ya karena apa, Amel? Mengapa netral? Mengapa atom helium di atas netral? Karena semuanya berisi 3. Berisi 3, benar? Berapa? Apanya yang jumlahnya sama? Enggak 3, no? Protonnya 2 sama elektronnya 2. Ya, 2. Helium itu 2. 2. Ya, karena protonnya 2, elektronnya 2, neutronnya juga 2, makanya dia netral. Ya. Nah, yang 3 baru yang ini, Johnson. Terima kasih kamu sudah langsung mau segera belajar. Ya. Kalau yang lithium benar 3, jumlah protonnya 3, elektronnya 3. Dan dia bermuatan listrik enggak kalau semuanya 3. Enggak. Ingat, pokoknya kalau sama itu netral. Ya, mengapa netral? Ya karena jumlahnya sama. Nah, ini ya. Nah, sekarang sorry. Ini kesimpulannya ya. Atom netral kalau jumlahnya sama. Nah, sekarang Bu Clara akan ngomongin ini nih, sebentar. Ini. Kalian pasti sering sekali mendengar istilah NaCl. Apa NaCl itu? Oh, ternyata enggak, Bu Clara pasti. Apa NaCl?
dengan klor. Cl itu dari klor. Ini natrium, ini klor. Ya, kenapa? Lihat di sini. Natrium itu dia punya penghapusnya mana? Natrium itu dia punya kulit elektron jumlahnya 11. Jadi Bu Clara gambarkan ini begini ya. Tapi nggak usah sampai 11 ya yang ini ya. Gini. Terus di sini kulit pertama tadi berapa isinya? 2. Kulit kedua berapa isinya? 8. Kalian tadi sudah belajar sampai di kulit kedua dari tes Colorado. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kalau di total berarti elektronnya ada berapa? 8 sama 2, 10. Natrium itu punya elektron jumlahnya 11. Berarti dia di sini sendirian. Tapi itu kenapa sifatnya bermuatan positif atau elektron? Iya, itu enggak bermuatan positif. Itu maksudnya tambahnya 11. Ya. Nah, terus kebalikannya klor. Klor itu dia punyanya elektron adalah 17. Perhatikan. Kalau kulit yang kedua itu isinya 2. Ini Bu Clara tak ginikan. Ya. Ini aja ya. Jadi ini inti. Maksudnya inti. Di sini ada 2. Kulit kedua berapa tadi? Kulit kedua 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 10 kan? Dia ada kulit ketiga. Kulit ketiganya itu isi berapa? 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena dia ini hanya 7, yang satu sendirian di sini stabil nggak? Nggak stabil. Ya akan stabil ada di sini. Ya silakan. Ya, duduk dulu di tempat yang sudah kosong dulu ya. Maaf, karena tadi tempatmu dipakai oleh teman yang lain. Ya. Sudah? Karena dia hanya sendirian, ini tadi yang punya Na ya, ini yang punya Cl. Ini yang sendirian ini, dia akan otomatis pindah ke sini. Dia akan menjadi lebih stabil. Makanya NaCl itu dipisahkannya sulit. Senyawa yang sering sekali kamu kenalnya NaCl. Jarang kamu kenal ada Na, ada klor, itu jarang. Tapi kalau NaCl itu terkenal banget. Barang dapur, ya kan? Nah, senyawa ini akan menjadi sangat stabil karena itu. Nah, ini yang mau Bu Clara jelaskan. Garam itu netral, tapi saat dia natrium sendiri, klor sendiri, dia akan tidak stabil. Paham ya? Sampai di sini bisa dipahami nggak penjelasan Bu Clara? Bisa? Bisa. Ya, atom netral dapat menjadi bermuatan. Nah, ini kesimpulannya. Ya, buat teman-teman yang baru datang, ya, silahkan nanti kalian di rumah mengerjakan LKPD, ya, karena kalian harus menyusul. Dengan panduan ini diisi bagian tabelnya, agar saat hari Jumat kita bisa lanjut pembelajaran seperti teman-teman yang sudah tetap di kelas. Bisa teman-teman? Ya, saya bagikan LKPD kosong. Kalian nanti akan masuk ke link virtual lab yang sudah ada di sini tulisannya. Kemudian isikan. Boleh bertanya ke Bu Clara, boleh bertanya ke teman-teman lain kalau kalian kesulitan. Ini kita belajar tentang teori atom selesai. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Enggak, kamu belum. Ya sudah belajar ada pertanyaan enggak tentang teori atom? Proton, elektron, neutron, ion positif, ion negatif. Sudah? Tidak ada lagi? Oh iya. Nah, ya silakan. Itu atom punya radiasi nggak setiap atom? Setiap atom punya radiasi dan radiasi akan semakin besar kalau dia dalam keadaan tidak
Iya, kayak ini. Ya. Oke? Bagian inti atom sudah. Nah, Bu Kara akan balik ke sini. Tadi kan kita kan di awal, Bu Kara kan sudah beritahukan. Setelah ini saatnya kalian akan cari kreativitas kalian sebentar ya. Tadi kan Bu Kara sudah sampaikan. Hari ini kita belajar yang dua itu sudah. Bagian-bagian atom sama terbentuknya muatan listrik sudah ya. Kita sudah belajar. Nah, setelah ini kita akan belajar yang dua. Pengamatan dan perencanaan praktek. Kalian akan membuat gejala listrik statis. Ini akan saya gunakan untuk penilaian yang ini. Ya, saya jelaskan. Penilaian keterampilan praktek dan presentasi gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dua orang berpasangan. Nanti akan saya berikan contohnya. Nah, penilaiannya adalah keberhasilan 30%, kreativitas 30%, penjelasan proses. Prosesnya kenapa sih? Dari yang sederhana tadi, kenapa kok apa tadi penggaris yang digosok-gosokkan ke kepala bisa mengangkat potongan kertas? Itu harus kalian jelaskan. Ya, dan kita tadi sudah punya dasar. Tadinya semuanya netral. Penggaris ini netral, rambut juga netral, kertas juga netral. Tapi kenapa bisa ada saling tarik menarik? Iya nggak? Tarik menarik kan tadi yang terlihat, ya kan? Nah, ini yang harus kalian jelaskan nanti seperti itu. Oke ya? Nah, yang ini saya akan beri beberapa contoh. Saya akan beri beberapa contoh. Kalian boleh lihat. Ini adalah contoh dari kakak kelas kalian kemarin saat di rumah. Jadi dia mengerjakannya di rumah. Ada penjelasannya. Yang dia mau buktikan gejala listrik statis itu membentokkan arah air. Ini lengkap banget sini ya. Kita kasih contoh yang paling baik, paling bagus, paling lengkap. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua membuka aliran air. Yang ketiga membiasakan balon dengan rambut. Dan keempat menyiapkan balon dengan aliran air sekaligus mengamati hal yang terjadi. Untuk tahap pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Kalian menggunakan bahan yaitu rambut, balon yang sudah atau yang tak dari mengembang dan aliran air keluar. Lanjut pada tahap kedua, di sini saya menyalakan keran air sehingga air Perhatikan ya, amati berhasil apa enggak. Yang namanya percobaan itu bisa berhasil, bisa gagal. Iya dong. Pada tahap keempat, kalau yang sudah dibebaskan dari rambut didekatkan pada aliran air yang Lihat nggak? Yang di depan. Airnya mengalirnya miring nggak? Miring kemana? Miring ke kanan, ke arah mana? Ke arah balonnya. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Hal ini bermula ketika penggesekan balon. Ini penjelasannya. Jadi kalian besok sampai dengan membuat penjelasannya. Digeserkan, elektron dari rambut berpindah ke balon yang menyebabkan balon menggunakan nikotin dan rambut menggunakan oksigen. Dan ketika balon yang menggunakan berarti itu Penjelasannya kalian buat sendiri ya. Nah, contoh yang lain ini pas di sekolah. Sorry. Ini pas di sekolah. Ini memang keterampilan ini memang harus dimiliki semua anak kelas 9 dari dulu karena ini memang keterampilan dasar dan sehari-hari sekali. Gua contohkan yang ini. Ya, kalau ada yang kenal ya maaf. Ya, ini di sekolah. Lihat enggak? Ya, ini memang sengaja yang lama, tak carikan yang lama sekali.
Kalian harus dicatat dengan geraknya itu menjauhi apa mendekati ya. Penjelasannya nanti kalian buat sendiri. Oke. Nah, contoh yang lain ya, tantangan terbesar yang tadi Bu Clara tantang kalian adalah membuat stylus pen. Ya, kalian bisa mulai cari tahu. Nah, ini yang terbaru kan, kalau yang kan berlama-lama stylus pen. Ya, jadi kalian bisa, kenapa tangan kalian tuh bisa untuk menyalakan atau connect ke HP, tapi begitu diganti dengan sembarang ballpoint nggak bisa. Ada alat khusus ya nggak? Nah, ini bisa kok dibuat oleh kalian. Dan itu prosesnya juga menggunakan listrik statis. Kalian pernah lihat tabletnya anak kecil yang kalau Clara punya Daniel ya, ya bisa untuk gambar itu kan, ya tablet harga berapa yang kecil itu ya, itu bisa untuk gambar. Itu juga kerjanya pakai listrik statis tuh. Ya, kalau ditekan ini bisa untuk gambar-gambar. Nah, kalian buat stylus pen-nya. Bisa. Ini tantangan yang paling, nanti kreativitasnya nggak kasih nilai tertinggi itu yang berhasil membuat itu. Contoh yang lain, elektroskop. Kayaknya bahannya sederhana banget ini. Tapi ini ada fungsinya, Jadi ini harusnya terbuat dari ada dua potongan aluminium foil. Dimana kalau aluminium foil itu saling dia kondisi netral, dia akan menutup. Kalau kalian letakkan penggaris yang sudah digosok-gosokkan di bagian kepala, aluminium foil yang ada di bawah di sini dia akan bergerak, buka, tutup. Itu kerja dari listrik statis. Kalian bisa cari tahu. Nah sekarang waktu yang tersisa, saya minta kalian cari tahu, searching. Nah, besok pagi yang sudah siap bisa segera maju untuk pembuktian dan presentasi gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalian boleh masuk dulu dalam kelompok berpasangan 22. Di sini siswanya berapa? 23. Hanya satu kelompok yang isinya 3. Siapa yang akan bertiga? Ya, sudah. Bertiga sudah. Jadi yang lainnya 22. Silakan cari teman 22. Rencanakan kalian akan membuat apa. Dan cari tahu penjelasannya. Silakan penelusuran berbagai sumber terpercaya. Kalian sudah pegang HP semua. Penjelasannya apa sih? Ya. Mulai besok pagi kita akan presentasi gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Ya. Silakan masuk dalam pasangan 22 kalau mau. Silakan pindah tempat duduk, yang baru datang silakan. Kita harus membagikan HP juga.
ikut dulu nggak apa-apa. Ya. Nah, sekali lagi Bu Bara tegaskan, proyeknya adalah kalian akan mempraktekkan dan mempresentasikan gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tadi contohnya adalah listrik statis itu ternyata bisa sampai membengkokkan aliran air. Contoh yang kedua tadi menggerakkan sedotan plastik, tapi dia bentuk ada kreativitasnya, ya nggak? Tadi ada kreativitasnya kan? Contoh yang ketiga stylus pen, ini bisa kalian buat, bahkan bisa kalian gunakan untuk HP kalian sendiri nanti. Contoh yang keempat adalah elektroskop. Ini namanya elektroskop. Kalian boleh searching apa itu elektroskop. Ya, gunanya buat apa? Jangan dikira ini nggak ada gunanya, ini ada gunanya. Ya, nah silakan kalian rencanakan mulai besok pagi Jumat. Kalian kalau sudah ketemu dan berhasil, silakan presentasikan. Ya, waktu kita Jumat, Kamis, dan Jumat. Jadi masih ada 3 pertemuan yang masih boleh kalian gunakan untuk mempresentasikan proyeknya. Kalau di sini jelas Brian? Jelas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita bakal bikin proyek sekarang. Ya, sekarang masih ada 1 JP. Silakan kalian searching, kalian persiapkan apa yang harus kalian kerjakan. Ya, bisa? Bisa? Ya, siapa yang kelompoknya bertiga tadi hanya Rio? Oh sorry, Iyo, Marvel, dan Reno. Yang lainnya berdua-berdua. Ada yang belum dapat teman? Semua sudah dapat teman? Semua sudah dapat? Kalau sudah dapat, silakan saling berembuk mau membuat apa. Ya. Sambil Bu Bara akan bagikan ulangan harian kalian. Kalian berembuk. Ya kayak gitu, tapi bisa searching dong, ada kok. Bikin nuklir. Waduh, ada yang ngomong nuklir. Nah, pokoknya selesai setelah ini kalian harus sudah putuskan mau buat apa. Nanti Bu Bara tanya, ya. Areli, pulang aku Areli. Nanti kita setting bangunannya besok. Besok, siapa? Buatnya sama apa beda? Apa? Buatnya sama apa beda? Barunya so, maksudnya? Maksudnya Areli siapa? buatnya sama yang Ada yang lain boleh? Ya, kalian mau buat yang lain boleh ya. Hal yang paling sederhana kalau kalian nggak punya ide dan ya maaf kalau Bu Bara nilai kreativitasnya nanti hanya sangat rendah, ya kalian gosok-gosok penggaris, ngangkat kertas tadi. Ya nggak? Itu tidak ada kreativitas. Tapi dari situ sebenarnya bisa dikembangkan macam-macam, termasuk penjelasan. Kita berarti kita mengadakan 3 minggu itu 3 pertemuan. 3 pertemuan itu. Kalau bisa sebelumnya sudah selesai dan seru. Berarti aku sakitnya. Wanita, Oh nggak tahu ya. Elvin, so, Jose kurang sedikit banget 100 loh Jose. Banyak yang harus kamu pelajari. Evelyn,
Balon. Nomor 4-nya nggak dikerjakan. Nomor 4-nya dikerjakan nomor 15 anak. Ya enggak? Oh, 14 karena ini belum. Ya, ini belum. Nah, Bukara minta ya, silakan yang remedial minta diajari temannya yang tidak remedial. Diajari. Tidak boleh nyalin, diajari. Ya, karena sebenarnya materi ini yang dapat nilai 100 banyak loh. Di kelas ini, di kelas yang lain yang dapat nilai 100 banyak. Sini 3, di sini aja ada 3. Di kelas yang lain ada yang sampai 4 atau 5. Nah, berarti sebenarnya materi ini tidak sulit dan teman-temanmu banyak yang sudah paham. Jadi, yang masih remedial, rendahkan hatimu ya, untuk meminta tolong temanmu menjelaskan. Yang tidak remedial, besarkan hatimu untuk ngajari teman-temannya biar ilmumu juga bisa diserap oleh teman lain. Bisa nggak? Besok pagi, Bukara akan lihat kalau nyalain akan kelihatan. Besok pagi silakan yang remedial dikumpulkan ke saya. Ya, itu ya. Bisa teman-teman 9A? Bisa? Bisa. Ya, silakan. Kalian diskusi dulu yang besok. Ada yang mau ditanyakan ulangan nilainya? Kalau tidak jangan yang ditanyakan nomor 4 itu tetap itu fenotipnya, bukan genotipnya ya.
karena kami sudah selesai pembelajaran IPA ya kan, dan berarti kita untuk pembelajaran selanjutnya ya kan. Terima kasih sudah membuka buku KPG yang tadi sama Kalau berbuka 80 kan Nis. Nih, aku 80 open book. Siap. Lah emang gue doang. awas ya udah open book masih remedia. Siap. 100 harusnya. Wow. Ya open book. Nih, sini. Ya, aku pulang. Kemarin aku mau jual pakai. Makan dulu nggak sih? Iya bener. Enggak, iya berapa? Cuma juga ya. Alan juga. Apa sih? Apaan dulu ya? Apaan dulu? Nah, yang penting gak remet. Tiup. Bom.
kapal indah banget. Tapi malah nggak keluar. Itu gimana?